Halo guys, nama saya Evangelie Gloria Dewi Polakitan. Di sini saya akan berbicara sedikit materi tentang stres dan kesehatan mental. Materi tentang kesehatan mental dan stres sangat penting dan relevan, terutama dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan tekanan. Nah, seperti yang kita ketahui, stres itu adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tindakan baik yang berasal dari lingkungan atau dari dalam diri kita sendiri. Stres juga dapat memengaruhi fisik, emosi, pikiran, dan perilaku seseorang. Stres bisa bersifat positif atau eustress dan negatif atau distress. Eustress adalah stres yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan. Sedangkan distress adalah stres yang dapat menyebabkan ketegangan, kecemasan, dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Berikut kita masuk ke dalam jenis-jenis stres. Yang pertama, stres akut. Stres akut adalah stres yang berjangka pendek yang biasanya disebabkan oleh kejadian tertentu atau peristiwa tertentu dan segera hilang setelah peristiwa tersebut selesai. Seperti contoh saat kita mengikuti ujian atau tenggat waktu pekerjaan. Stres kronis adalah stres yang berlangsung lama dan seringkali disebabkan oleh faktor-faktor yang berulang seperti masalah pekerjaan, keuangan, dan masalah pribadi yang buruk. Yang ketiga, kita masuk ke dalam faktor penyebab stres. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu tekanan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan interpersonal yang buruk, dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua, faktor internal, yaitu kecemasan berlebihan, ketidakmampuan mengelola emosi, pola pikiran yang negatif, dan harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Berikutnya kita masuk ke dampak stres terhadap kesehatan mental. Yang pertama, gangguan kecemasan, yaitu stres yang berlarut-larut bisa memicu gangguan kecemasan atau serangan panik. Yang kedua adalah depresi, yaitu stres yang jika tidak ditangani dengan baik, maka seseorang dapat merasakan putus asa, kelelahan, dan kekurangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan. Yang ketiga, gangguan tidur. Stres yang menyebabkan seseorang untuk mengalami gangguan tidur atau insomnia. Yang kelima, kita masuk ke dalam cara mengelola stres untuk menjaga kesehatan mental. Sebagai contohnya yaitu olahraga yang rutin, pola hidup yang sehat, jaga hubungan sosial, buat prioritas, dan cari bantuan profesional. Yang keenam, peran kesehatan mental dalam menghadapi stres. Yang pertama, self-care, yaitu merawat diri sendiri. Yang kedua, terapi dan konseling. Yang ketiga, pengobatan seperti obat penenang yang bisa diperlukan jika mengalami stres yang parah. Nah, teman-teman, pencegahan stres. Yang pertama, mencegah stres dimulai dengan mengenali tanda-tanda awal stres dan mengimplementasikan strategi pengelolaan stres sebelum menjadi masalah yang besar. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya kesejahteraan mental sejak dini di sekolah dan di tempat kerja dapat mengurangi prevalensi stres kronis. Nah, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa stres merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, namun pengelolaannya yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak buruknya terhadap kesehatan mental dan fisik. Maka dari itu, kita dapat menjaga kesehatan mental dan fisik untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat.